Dalam dunia pop culture yang cepat berubah, selera konsumsi dapat berubah dari arus utama menjadi niche dengan cepat, atau sebaliknya. Produk seperti serial TV, film, atau musik bisa cepat kehilangan relevansi karena kebosanan konsumen, siklus tren, dan pengaruh media sosial serta teknologi. Video ini membahas bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan memengaruhi selera konsumsi dengan contoh-contoh terkini dari berbagai media pop culture. Selera dalam pop culture dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga produk yang populer saat ini bisa cepat menjadi usang. Penasaran? Mari kita mulai. Apakah mainstream selalu menjadi pilihan utama? Produk mainstream merujuk pada item yang diterima secara luas oleh masyarakat dan seringkali didukung oleh media besar serta pemasarannya agresif. Contohnya adalah serial Netflix A Good Girl's Guide to Murder 2024 dan film Heartbreak Motel 2024. A Good Girl's Guide to Murder berhasil memikat audiens global dengan alur cerita yang menegangkan dan produksi yang memukau. Keberhasilan ini didorong oleh strategi pemasaran yang efektif dan dukungan dari platform streaming Netflix yang memungkinkan akses luas. Film Heartbreak Motel juga merupakan contoh produk mainstream yang mendapatkan perhatian besar berkat penampilan bintang dan cerita emosional yang resonan dengan audiens yang lebih luas. Film ini berhasil menyentuh berbagai lapisan masyarakat dengan tema yang universal, menjadikannya sebagai pilihan populer di bioskop. Keberanian produk anti-mainstream. Produk anti-mainstream seringkali memiliki audiens yang lebih kecil dan lebih terfokus. Serial Joko Anwar's Nightmare and Daydreams 2024 menunjukkan bagaimana kreativitas dan inovasi dapat menciptakan produk yang unik. Meskipun tidak mendapatkan perhatian sebesar produk mainstream, serial ini menawarkan pendekatan baru dalam genre sci-fi dan fantasi, menjadikannya menarik bagi audiens yang mencari sesuatu di luar arus utama. Begitu juga dengan lagu Sialan oleh Adrian Khalif dan Juicy Lucy 2023 yang menyajikan gaya musik yang berbeda dari arus utama. Meskipun tidak mendapatkan perhatian besar pada awalnya, lagu ini memiliki pengikut setia yang menghargai keunikan dan kreativitasnya. Produk-produk ini seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perhatian luas. Tetapi mereka menawarkan sesuatu yang berbeda yang dapat membentuk tren baru seiring waktu. Dinamika yang mengubah permainan. Produk anti-mainstream seringkali mengalami lonjakan popularitas seiring waktu. Contoh nyata adalah film The Only Living Boy in New York 2017, yang awalnya dianggap sebagai film niche, tetapi berhasil menarik perhatian audiens yang lebih luas setelah beberapa waktu. Film ini menghadirkan cerita yang mendalam dan karakter yang kompleks yang akhirnya diterima oleh audiens yang lebih besar berkat rekomendasi dan ulasan positif. Dalam musik, lagu-lagu seperti Menawan oleh Adrian Khalif 2023 atau Gala Bunga Matahari oleh Sal Priadi 2024 menunjukkan bagaimana produk yang awalnya dianggap niche dapat berkembang menjadi populer jika resonan dengan audiens yang lebih besar. Perubahan dalam selera konsumen dan adaptasi terhadap tren baru dapat mengubah status sebuah produk dari niche menjadi mainstream. Mengapa kebosanan mengubah pilihan konsumsi? Kebosanan dengan produk mainstream seringkali memicu konsumen untuk mencari alternatif baru. Setelah mengalami jenuh dengan musik pop yang serupa, pendengar mungkin beralih ke genre yang lebih eksperimental, seperti Birds of a Feather oleh Billie Eilish 2024. Lagu ini menawarkan pendekatan baru dalam musik pop dengan elemen yang inovatif dan berbeda dari tren saat ini, menarik perhatian pendengar yang mencari sesuatu yang segar dan berbeda. Demikian pula dalam industri film. Penonton yang merasa bosan dengan formula film yang sama mungkin tertarik pada karya-karya yang lebih inovatif dan orisinal seperti Agak Lain 2024. Film ini menyajikan perspektif baru dan cerita yang tidak biasa, menawarkan pengalaman yang berbeda dari mainstream yang seringkali mengikuti formula yang sudah dikenal. Siklus tren, dari terkenal hingga terlupakan dan kembali.
Siklus tren mencerminkan pola di mana tren baru muncul, mendapatkan popularitas, dan akhirnya digantikan oleh tren baru. Contoh dari film Mona Lisa Smile 2003 dan Dead Poets Society 1989 yang pernah sangat populer pada masanya. Kedua film ini mengalami periode popularitas yang tinggi dan kini dapat dikenang sebagai bagian dari siklus nostalgia, di mana mereka menjadi relevan bagi audiens baru yang mengapresiasi karya klasik. Tren fashion dan musik juga mengalami siklus di mana gaya atau genre tertentu dapat kembali populer setelah periode tertentu. Misalnya, tren fashion retro atau musik dari dekade sebelumnya seringkali mengalami kebangkitan kembali seiring waktu. Ini menunjukkan bagaimana selera konsumen dapat berfluktuasi dan bagaimana produk lama dapat kembali mendapatkan perhatian baru. Contoh kasus: serial televisi seperti Euphoria 2019 menggambarkan tren baru dengan tema-tema yang lebih gelap dan realistis. Serial ini berhasil menarik perhatian audiens dengan penggambaran yang jujur tentang kehidupan remaja dan masalah sosial. Sebaliknya, serial seperti A Series of Unfortunate Events 2017 mungkin dianggap sebagai produk niche, tetapi berhasil mendapatkan basis penggemar setia yang menghargai keunikan dan humor gelap dari cerita tersebut. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana produk pop culture dapat mencerminkan dan memengaruhi tren yang lebih luas, dan bagaimana audiens dapat merespon dengan cara yang berbeda terhadap produk yang menghadirkan pendekatan baru atau unik. Bagaimana tren baru membentuk kreativitas? Siklus tren dan perubahan selera memengaruhi cara konsumen memilih produk. Ketika audiens merasa jenuh dengan film atau musik mainstream, mereka mungkin mencari alternatif yang menawarkan pengalaman baru. Misalnya, konsumen yang bosan dengan film-film mainstream mungkin tertarik pada film seperti Agak Lain 2024 yang menawarkan cerita dan gaya yang berbeda dari apa yang biasa mereka lihat. Hal ini menciptakan dorongan untuk inovasi dan keunikan dalam produksi media. Kreator yang dapat menawarkan sesuatu yang baru dan menarik seringkali dapat menarik perhatian audiens yang mencari pengalaman yang berbeda dari produk yang ada di pasaran. Kreativitas di tengah perubahan tren. Kreator dan produsen seringkali harus beradaptasi dengan perubahan selera dan tren. Tekanan untuk mengikuti tren terbaru dapat memengaruhi kualitas produk. Sementara permintaan untuk produk anti-mainstream atau niche dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Seperti Joko Anwar's Nightmare and Daydreams dan lagu-lagu seperti Sialan menunjukkan bagaimana produk yang inovatif dapat memengaruhi arah tren berikutnya. Kreativitas seringkali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan audiens akan sesuatu yang baru dan berbeda. Produsen yang dapat berinovasi dan menawarkan produk yang unik seringkali dapat memimpin tren baru dan membentuk arah masa depan dalam pop culture. Analisis mendalam dan contoh terkini. Film dan musik terbaru memberikan wawasan tentang dampak siklus tren pada kreativitas. Challengers dan Heartbreak Motel menunjukkan bagaimana genre atau tema tertentu dapat berkembang seiring waktu. Film ini menawarkan pendekatan baru dalam genre mereka, menarik perhatian audiens yang mencari inovasi dan keunikan. Musik seperti Sialan dan Menawan, atau mungkin Gala Bunga Matahari, menunjukkan bagaimana inovasi dalam genre dapat menciptakan tren baru. Lagu-lagu ini menawarkan pendekatan baru dalam musik pop dan genre lainnya, mencerminkan bagaimana kreativitas dapat membentuk arah tren berikutnya. Serial seperti Euphoria dan Harlan Coben's Shelter menggambarkan bagaimana tema yang lebih gelap atau unik dapat menciptakan dampak besar di pasar. Bagaimana teknologi mengubah cara kita mengakses tren? Teknologi memainkan peran besar dalam memengaruhi selera konsumsi dengan mempercepat penyebaran tren. Platform streaming seperti Netflix memungkinkan akses mudah ke berbagai produk, mempercepat bagaimana tren berkembang. Serial seperti A Good Girl's Guide to Murder dan Harlan Coben's Shelter mendapatkan audiens global berkat teknologi streaming, memungkinkan produk-produk ini untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Teknologi juga memengaruhi cara kita mengakses dan mengkonsumsi media. Platform digital memungkinkan konsumen untuk mengeksplorasi berbagai jenis produk pop culture dengan mudah, menciptakan lebih banyak peluang untuk inovasi dan eksperimen dalam industri media. Media sosial dan influencer menentukan apa yang populer. Media sosial dan influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk selera konsumsi.
influencer seringkali mempromosikan produk baru dan menciptakan tren di platform seperti Instagram dan TikTok. Lagu-lagu seperti Birds of a Feather oleh Billie Eilish dan Sialan oleh Adrian Khalif dan Juicy Lucy dapat mendapatkan perhatian besar di media sosial, membantu memperkenalkan produk anti-mainstream kepada audiens yang lebih luas. Media sosial memungkinkan produk pop culture untuk mendapatkan perhatian lebih cepat dan lebih luas daripada sebelumnya. Influencer dan tren media sosial dapat menciptakan lonjakan popularitas yang tiba-tiba dan membantu produk baru mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan untuk sukses. Contoh kasus yang menarik, TikTok telah menjadi platform penting untuk mempromosikan musik dan mode. Lagu-lagu yang viral di TikTok, seperti Sialan, sering kali membantu meraih popularitas besar di platform musik utama seperti Spotify atau Apple Music. Demikian juga, tren fashion yang diperkenalkan oleh influencer dapat dengan cepat menjadi arus utama. Mirip dengan cara Euphoria dan A Series of Unfortunate Events menciptakan dampak besar di kalangan penonton. Media sosial juga memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan produk pop culture secara langsung, memberikan umpan balik dan memengaruhi popularitas produk. Ini menciptakan hubungan yang lebih dinamis antara konsumen dan produk, memengaruhi bagaimana tren berkembang dan bagaimana produk diterima oleh audiens. Kesimpulan, selera dalam konsumsi produk pop culture adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara mainstream, anti-mainstream, kebosanan, dan siklus tren. Produk yang populer hari ini dapat dengan cepat menjadi usang, sementara produk yang niche dapat meraih status mainstream seiring waktu. Dengan memahami keterkaitan antara elemen-elemen ini, kita dapat lebih baik memahami bagaimana budaya populer berkembang dan bagaimana individu menavigasi dunia yang terus berubah ini. Perubahan selera adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Dan meskipun tren dapat datang dan pergi, pencarian untuk inovasi dan keunikan dapat menjadi kekuatan pendorong di balik konsumsi budaya populer. Teknologi, media sosial, dan kreativitas terus memengaruhi bagaimana kita mengakses dan merespon produk pop culture, menciptakan lingkungan yang selalu berubah dan penuh potensi.